empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels Padang like itu yang isi artis semua. Yang pertama di Javu, yang kedua I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. Oke, baik. Ayo, cincin yang itu lihat. Ayolah. Ayolah. Tapi ketinggalan gitu ya? Gak ada kapal. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Kita udah sampai di Pelabuhan Merak, dermaga eksekutifnya teman-teman. Dan kapalnya ternyata belum ada, ini masih kosong. Jadi kemungkinan kurang lebih 1 jam lagi kita bisa masuk kapal. Kapalnya belum ada kok. Dan ini antriannya bisku antrian cukup belakang sih. Aku izin untuk lihat-lihat sekitar, diperbolehkan. Katanya masih santai mas, agak lumayan lama. Yuk kita lihat-lihat di sekitaran dermaga eksekutif. Sekalian aku mau cari tempat untuk sholat. Terus ditinggal ya sama yang lain yo. Nah, bisku sama bisa Ilham ini posisinya itu di belakang teman-teman, jauh sama ANS yang kayaknya udah pada cabut deh dari sini, dari Pelabuhan Merak. Sekarang kita jalan-jalan sambil cari musola. Di mana? Jadi ngomongnya lewat pagar sini, cari toilet. Oh, oke. Aku udah habis cari musola dan ketemu tadi di bagian ke toilet sono. Dan di belakangku ini ada bis Sinar Dempo, kelasnya eksekutif, tujuannya dari Jakarta ke Pagar Alam sana. Nah, aku tuh dari dulu pengen banget naik bis ini ke Pagar Alam, cuman waktunya nggak ada. Ya semoga saja lain waktu bisa ada kesempatan buat main ke Pagar Alam. Tadi tuh kenapa sih kok telat gitu? Ya telat tuh banyak kelamaan itu. Pertama tuh kan lubang tuh lama banget parkirnya, ada kali itu 1,5 jam. Nah terus muter-muter kampung rambutan, terus mampir lagi Ciledug, Kreo lah. Di Kreo macet parah. Oh berarti jadi, yang bikin macet itu ya? Iya. Oh iya. Parah banget itu macetnya. Jadi kayak ada puter balik terus stuck jadinya. Oh, aku jam 10 udah nyampe Polri. Soalnya aku lihat trip reportnya si Dekbus itu jam 11:04 udah take off. Jam 10 udah sampai sono. Ternyata berangkatnya jam 1. Dan ini ketinggalan rombongan ANS lainnya ya? Biasanya parkir bareng ini. Oh. Nah, gagal parkir bareng di sini. Mungkin kayaknya barengan di rumah makan ya? Mungkin. Semoga barengan di rumah makan teman-teman. Ini kapal yang konvoy. Kapalnya malah konvoy.
Di sela-sela kegabutan kami untuk menunggu jadwal kapal eksekutif selanjutnya, kebetulan ketemu sama salah satu pegawai pelabuhan yang juga seorang YouTuber. Pak, aman lagi mas. Kebetulan ini tadi ketemu sama Sandri, jadi kita diajak jalan-jalan dulu karena kapalnya masih lama mas ya. Sek suwe. Ini aku baru pertama kali loh di dermaga eksekutif ini. Gokil bener. Mantap Bam ya. Mantap. Apa namanya? Tempat naik penumpang dari sini. Oh. Keren ya mas, aku lagi pertama gitu. Biasanya aku lewatnya emang dermaga sing biasa mas. Mulai ya kontak awal. Siap. Dan ini adalah ruang tunggunya teman-teman. Langsung view-nya menghadap ke laut sono. Loh, ya kan keren banget. Ini kita masih sampai nawang nih mau. Mana nih kursi-kursinya ini? Apa gara-gara corona jadi diilangi po? Wah ini diantar sama Sandri sampai sini. Ini view terbaiknya di dermaga eksekutif. Ya. Oke. Dermaga eksekutif apa ekspres sih mas? Ya eksekutif, ekspres ya bisa lah. Yang penting lebih bagus daripada yang biasa. Iya. Untuk fasilitasnya. Fasilitas dan waktu tempuh. Waktu tempuh sailing perjalanan dari laut ke laut. Oh iya, sekalian tanya, selisihnya berapa mas? Selisih untuk perjalanan Nah kalau kita naik kapal yang biasa di dermaga situ sama di sini selisih apa namanya? Sailing time. Sekitar kalau dari sini itu ke Merak sama Bakau itu 1,5 jam sama olah gerak sandar. Kalau di reguler 2 jam sampai 2 jam setengah. 2 jam sampai 2 jam setengah itu sailing time-nya. Sailing time. Misalnya kita berangkat nih, ke sana itu 1,5 jam. Oh, berarti itu udah termasuk sama antrinya di sana ya? Nggak antri kalau sini. Kalau sini nggak bakal antri. Kalau yang sana antri? Kalau yang sana antri karena 5 kapal yang beroperasi dalam satu dermaga. Kalau sini cuma 2 sampai 3 kapal. Oh, oke. Jos-jos saya. Oke. Wah, mantap. Jadi kita ada hikmahnya juga ya ketinggalan kapal yang tadi ya. Kita bisa ketemu Mas Andri, tanya-tanya, dapat ilmu baru. Mantap. Kapan kita review kapal deh. Siap, Pak. Jadi nanti kita manut wis. Aku nak mulai ya. Mulai kan aku dari Bengkulu, insya Allah kalau lancar ya. Dari Bengkulu ke sini mungkin nyampe sini pagi. Wis. Siap, Pak. Siap, Mas. Wis, jos iki wis. Juga aku juga baru pertama kali nih di dermaga ini. Ini dia teman-teman view-nya kalau kita lagi di lantai atas di dermaga eksekutif pelabuhan Merak. Ini pertama kalinya aku di sini. Dan kalau seumpamanya tadi kabisku tadi ini tepat waktu, kayaknya aku nggak bakal deh di sini. Ya emang gimana ya? Emang udah takdirnya gitu, udah sama yang atas udah disetting kayak gitu. Jadi semua itu ada hikmahnya. Pengalaman baru lah, bisa lihat-lihat dermaga eksekutif ini. Ternyata keren banget. Dan ketemu Mas Andri juga tadi. Namanya sama-sama Andri. Iku mas kapalku mas. Iya, Batu Mandi. KMP Batu Mandi. Hari ini yang jalan berarti cuma 2 kapal, Batu Mandi sama Sebuku. Sebuku sama Batu Mandi. Iya. Yang lainnya berarti? Lagi anchor. Oh, anchor itu yang itu ya di sana ya? Istirahat ya. Oh, berarti kalau istilahnya di dalam bis itu perpal nih mas ya? Berarti dia tuh kayak di tengah laut, nggak operasi tapi lagi maintenance. Lagi maintenance, perbaikan atau lagi istirahat lah. Istilahnya namanya anchor. Ancor. Ancor, oke, siap. Istilah baru. Kita masih awam di dunia kapal.
teman-teman, berhubung kapalnya udah mau sandar, yuk kita langsung turun aja. Ayo Ham, turun yuk. Nah ini teman-teman, kalau mau beli tiket untuk kapal penyeberangan dari Merak ke Bakahuni lewat terminal eksekutifnya, ini belinya di sini, nanti di scan di sini, lalu naiknya dari situ. Kapalnya udah tersedia. Dan tadi aku tanya sama Mas Andri, itu kalau yang ini harganya 65.000, sedangkan kalau yang kelas yang via dermaga biasa itu 19.500. Selisihnya lumayan ya. Ini kapalnya udah sandar teman-teman, dan ternyata hujan cukup deras. Mas, kalau hujan deras gini aman nggak? Aman ya? Gelombang aman? Nggak gini-gini gitu kan? Gelombang alun, bisa dilihat kan kapalnya nggak goyang-goyang. Oh, berarti aman ya ini ya? Oke. Aku agak takut ya soalnya Mas. Nggak iso renang aku Mas. Ini pelampungnya. Oh iya. Aman ya? Ini udah terang teman-teman, diajak sama udah Son Tanabe untuk jalan-jalan. Katanya mending daripada naik bis, mending jalan aja biar bisa lihat bisnya masuk ke kapal katanya. Jam 5 kurang 10 menit, ini bisnya udah persiapan masuk ke lambung kapal teman-teman. Barengan sama truk-truk ini, dan satu tadi Sinar Dempo udah masuk ke kapal. Mobilnya yang ini juga? Yang lama? Yang 36 seat? Oh, Mobil baru juga. iya. Ini edisi ketinggalan kita ya, Pak. Iya. Edisi ketinggalan. Macet ini. Macet ini. Mana? Makasih loh, Mas. Makasih Mas. Yuk. Ayo, naik yuk. Ini teman-teman, bagian depannya dari bis ini. Bis ini tuh bodinya Tristar Patriot, keluarannya atau produknya karoseri Morodadi Prima yang ada di Singosari, Kabupaten Malang. Yang jadi ciri khas dari karoseri ini yaitu
dia bisa membuat bodi yang sangat-sangat kokoh, baik itu dari kualitas maupun dari bentuknya. Ini bisnya posisinya lagi nunggu jam berangkat kapal. Semua penumpang naik ke atas dan katanya udah short tadi, katanya itu sesuai SOP-nya. Jadi bis ketika masuk di kapal ini langsung dibersihkan semua. Ini aja baru dipel teman-teman. Aku aja gak pakai anu loh. Soalnya lagi baru dibersihin. Jadi sandalnya tuh taruh di depan sono. Oh, harus dirapiin gini ya Bang ya? Iyalah. Mantap. Jadi penumpang masuk udah rapi lagi di mobil ya? Iya, bisa. Sebetulnya aku itu pengen naik dari Bekasi karena apa? Biasanya kan kalau aku sukanya kan naik bis dari start awal dengan harapan penumpang masih kosong dan kita bisa mereview sepuasnya tanpa harus permisi atau banyak orang gitu. Tapi karena kemarin ada acara, jadi aku naiknya dari Terminal Polri dan penumpang ini udah penuh. Nah ini kebetulan pas di kapal ini lampu nyala semua, akhirnya aku bisa mereview waktu bisnya ini kosong. Ketika aku tadi masuk, aku udah kesan mewahnya itu udah dapat teman-teman. Pertama, bis ini tuh bisnya ANS yang kelas tertinggi, Royal Executive, dengan konfigurasi seat 22 seperti ini. Tapi ini cuma isi 30 seat aja. Oke lah kalau di Jawa seat seperti ini udah biasa, tapi kalau di Sumatera itu biasanya rata-rata kan seatnya kan yang kelas, kalau di Jawa kelas VIP yang tanpa leg rest. Dan ANS yang versi sebelumnya pun yang sebelum ada ini itu kelasnya juga yang eksekutif 36 seat tanpa leg rest. Perksi ya teman-teman kalau aku salah. Dan ini ANS mengeluarkan seat yang ada leg rest-nya, isinya cuma 30 dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Depan sampai belakang itu bis ini panjangnya sekitar 12 meter dan diisi cuma 30 orang, seatnya kayak gini. Auto nyaman ini, perjalanan sekitar 24 sampai 26 jam dari Jakarta sampai ke Padang atau begitu. Yuk langsung aja ikut aku belakang. Jadi teman-teman, ini loh, bis ini tuh jalannya masih sekitar 2-3 bulanan. Ini seatnya masih plastikan semua ini. Ini kursinya spesial, dia menggunakan riba kencana yang high exclusion yang baru. Jadi ada armrestnya ini di sini. Selain dia menggunakan seat dari riba kencana yang lebar, finishingnya cukup unik. Karena aku buka dulu ya. Nah, ini dia menggunakan perpaduan antara blue dengan kulit imitasi. Kalau sekarang kan zamannya PO bis sudah meninggalkan jok blue kayak gini ya, karena emang perawatannya pertama lebih susah, lebih mudah yang kulit kayak gini. Tapi ANS ini menggabungkan kombinasi keduanya, masih ada blue kayak gini, yang pastinya lebih nyaman daripada yang full pakai imitasi kayak gini. Di leg restnya pun juga sama. Mantep lah ini, cocok buat perjalanan jauh, pastinya nyaman. Di sini juga ada colokan USB-nya di sini. Jadi kalau teman-teman sambil perjalanan suka main HP, aman, nggak perlu takut bahwa kehabisan daya baterai. Di sini bisa ngecas. Tapi aku tadi lihat di sini nggak ada deh tempat untuk ngecas. Ada nggak sih Ham? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Biasanya kan kalau di bis-bis itu kan di sini kan ada ya. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting di sini ada buat ngecas HP. Tapi ingat, jangan buat. Oh, ada di sana. Oh ya, siap-siap nanti. Nah, di sini bisa ngecas tapi nggak boleh ngecas power bank teman-teman. Atau ngecas laptop nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Bisa. Cuma nggak boleh ngecas power bank, nggak boleh ngecas kamera karena berbahaya. Itu di depan sini ada namanya cup holder. Lalu ada kantong ajaib, bisa menyimpan apa aja di sini. Sekarang di sini udah ada yang namanya bantal teman-teman, bantal dan juga selimut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau nggak bawa jaket, udah ada ini. Jadi malam nggak bakal kedinginan.
Mengenai bagian atas ini ya, ini lover AC-nya udah lover AC yang model baru teman-teman. Kalau aku lihat ini lover AC-nya itu setipe sama lover AC-nya body Tentrem Avante generasi terbaru, juga kayak gini, persis kayak gini. Dan ini juga ada lampu bacanya, nyala semua, mantep nih. Dan di atas juga ada kompartemen atas, kompartemen untuk menyimpan barang. Tapi tadi aku lihat sekilas, ini cuman sejengkal aja nggak ada loh teman-teman. Nah ini, kalau menurutku yang di sini masih cukup sempit. Jadi kalau teman-teman bawa tas yang cukup gede, masukkan ke sini aja, di bawah leg rest atau di depan sini. Kalau yang sisi belakang masih aman sih, masih sangat longgar. Tadi waktu naik ke bis, waktu pertama itu aku bingung, ini kok nggak ada di depan, nggak ada TV-nya. Ternyata untuk body TriStar Patriot ini, bodinya TV-nya ada di sini teman-teman. Mana bang? Nah, ini TV-nya ternyata ada di sini dan di situ. Jadi TV yang biasanya di depan sono itu nggak ada, digantikan di sini. Penempatannya cukup bagus sih, dan di setiap kotak TV ini itu ada CCTV-nya teman-teman. Jadi dengan CCTV ini menjadikan penumpang semakin nyaman karena rasa amannya meningkat berkat ada CCTV ini. Begini kah? Tarik ini. Saatnya kita ke bagian belakang. Di bagian kompartemen atas paling belakang, kiri kanan, ini ada coolbox-nya. Nah ini, coolbox ini seperti kulkas. Jadi kalau teman-teman bawa minuman yang dingin dan pengen dinginnya awet, tinggal masukkan di coolbox bagian belakang aja. Aman, pasti dingin. Di belakang sini ada toilet. Toiletnya ini bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja, dan nggak boleh untuk buang air besar. Kalau misalkan seperti kondisi bis lagi parkir, teman-teman mau buang air kecil, itu mendingan jangan di sini. Mendingan turun, izin ke krunya, Pak, saya mau ke toilet, tungguin ya. Oke teman-teman, ini kapalnya baru jalan. Karena kapal ini tuh punya jadwal jam 5:30. Oh, baru jalan nih, 15 menitan. Ombaknya gede. Lihat. Ini teman-teman, kapalnya udah berlayar meninggalkan dermaga eksekutif. Ombaknya lumayan gede sih ini. Aku pikir kapalku bisku ini bis terakhir. Ternyata masih ada itu ANS yang dari Bandung yang lebih telat lagi dari ini. Kasian. Oh, di sana ada sun teman-teman. Sun yang kelas ekonomi AC deh kayaknya. Kalau yang eksekutif kan warnanya emas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dalamnya. Teman-teman, ini tadi siang nggak makan, sekarang kelaparan. Untung tadi Mas Adit Dekbus ngasihin kita berdua pop mie, jadi bisa dimakan di kapal. Makasih Mas Kadek Aditya Dekbus.
Tadi itu sekitar 5 menit yang lalu udah ada adzan untuk sholat maghrib. Sekarang udah jam setengah 7-an. Dan bentar lagi di belakang itu udah masuk di Lampung. Oh iya, biasanya tuh bis-bis ke arah Padang tuh biasanya kalau waktunya sholat 5 waktu ya, misal sholat maghrib atau sholat subuh atau isya atau gimana, itu pasti berhenti teman-teman. Tapi karena berhubung bisku ini terlambat, yang harusnya sholat maghrib itu di rest area di tol Trans Sumatera, ini masih di kapal. Jadi sekarang saatnya kita cari musolanya kapal ini. Tadi aku udah tanya di ruang informasi, katanya di bagian atas. Jadi kita keluar, ini udah keluar, lalu naik ke atas buat nyari masjid atau musolanya. Jadi kita cari. Jam 7:05 waktu Indonesia Barat. Kita akan sandar di dermaga eksekutif juga pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.